Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Kimia akan mempresentasikan tentang asam karboksilat. Anggota kelompok 3 yaitu yang pertama ada Debbie Trinita, Galang Ramadan, Muhammad Haikal, Nur Aziza, dan Zul Erpan. Selanjutnya, materi-materi pembahasannya. Yang pertama ada pengertian, yang kedua tata nama senyawa, yang ketiga sifat kimia dan sifat fisikanya, dan yang keempat kegunaan asam karboksilat dalam kehidupan sehari-hari. Untuk materi yang pertama dan yang kedua akan dijelaskan oleh sahabat kita yaitu Galang. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih untuk Saudara Haikal. Yang pertama, pengertian dari asam karboksilat. Asam karboksilat atau asam alkanoat adalah senyawa turunan alkana yang mempunyai gugus fungsi COOH di ujungnya. Rumus umum asam karboksilat sama dengan turunan alkana ester atau alkyl alkanoat, yaitu CnH2NO2. Karena itulah asam karboksilat dan ester berisomer gugus fungsi. Seperti yang kita bisa lihat dari gambarnya, asam karboksilat atau asam alkanoat itu nanti ada rantai, terus ada COOH, dan ada ini rumus fungsinya, gugus fungsinya. Baru ini contohnya, asam etanoat. Jadi ada CH3, jadi etana, baru jadi etanoat. Oke, untuk yang kedua ada tata nama IUPAC-nya. Dalam tata nama IUPAC, asam karboksilat hampir menyamai tata nama aldehida atau alkana CHO di ujung. Jadi ada pola syarat-syaratnya. Yang pertama, sama seperti aldehida, gugus fungsi asam karboksilat COOH masuk ke dalam rantai utama terpanjang. Gugus COOH selalu berada pada nomor 1, sama seperti aldehida. Alkana akhiran A diganti dengan akhiran at. Dalam penamaan IUPAC selalu diawali kata asam. Contoh asam cuka, asam setat, asam etanoat tadi. Yang kelima, jika ada cabang lain di rantai utama, cabang tersebut harus diurutkan sesuai abjad. Ya, seperti cabang yang namanya metil atau yang lain-lain juga. Dan yang keenam, penamaannya adalah asam plus letak cabang lain di rantai utama terpanjang plus letak gugus COOH plus akhiran at. Dan ada juga tata nama trivial atau nama dagang. Nama dagang asam karboksilat sangat berbeda dari nama dagang turunan alkana lainnya. Kenapa? Pertama, nama dagang asam karboksilat diturunkan dari nama trivialnya atau nama umumnya. Yang kedua, nama dagangnya juga mengandung nama Latin. Yang ketiga, gugus COOH yang lebih dari satu masuk ke dalam nama dagang, bukan nama IUPAC. Dalam penamaan, diletakkan juga alfa untuk karbon di rantai nomor 2, beta untuk karbon di rantai nomor 3, gamma untuk karbon di rantai nomor 4, dan omega untuk karbon di rantai paling terakhir. Dan ini adalah contoh-contohnya. Dari rumusnya, contohnya CH3, COH, nama trivialnya atau nama dagangnya asam asetat, tapi nama IUPAC-nya asam metanoat. Kalau yang IUPAC ini kayak metana jadi metanoat, baru tambah asam di belakangnya. Kayak asam pentanoat, karena C-nya ada 5, ya. Jadi pentanoat, heksanoat, heptanoat, dan ini nama-nama dagangnya. Bisa dilihat sendiri. Oke, kembali ke Saudara Haikal. Terima kasih kepada sahabat Galang. Selanjutnya yaitu sifat fisika dan sifat kimia yang akan dijelaskan oleh saudari Debbie dan saudari Jija. Kepada saudari Debbie dan saudari Jija, waktu dan tempat kami persilahkan. Yang selanjutnya ada sifat fisika. Sifat fisika yang dimiliki oleh asam karboksilat yang pertama adalah asam karboksilat mempunyai titik didih dan titik leleh yang relatif tinggi karena asam karboksilat dapat membentuk ikatan hidrogen yang cukup kuat. Terus yang kedua, asam karboksilat dengan jumlah atom karbon sedikit merupakan senyawa yang mudah menguap dan berbau tajam. Tapi semakin banyak jumlah atomnya, semakin sukar juga dia untuk menguap. Terus yang ketiga, asam karboksilat itu bersifat polar, sehingga ia mudah larut dalam air. Tapi jika semakin banyak atom karbonnya, maka semakin sukar juga ia larut dalam air. Terus yang keempat, dalam air, 2 molekul asam karboksilat dapat bergabung membentuk 1 molekul atau dimer. Terus yang terakhir,
asam karboksilat itu memiliki bau yang menyengat. Contohnya tuh asam asetat pada cuka dan juga asam butanoat pada mentega tengik. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Hekal. Saya akan menjelaskan tentang sifat kimia pada asam karboksilat. Yang pertama, asam karboksilat mempunyai Ka berkisar 10 pangkat min 5. Rumus umum dari asam karboksilat ialah RCOOH menjadi RCOO- plus H+. Pada asam karboksilat ini dia merupakan senyawa polar karena dia mempunyai gugus karboksil. Yang kedua ada reaksi dengan basa atau logam reaktif yang akan membentuk garam yang mudah larut. Salah satu contohnya ialah 2CH3COOH plus CaCaOH2 akan menghasilkan CaCH3COO2 dan 2H2O. Pada reaksi ini, atom CH akan menggantikan atom H, dan atom H akan berikatan dengan OH yang akan membentuk H2O. Yang ketiga ada reaksi dengan PCl5, PCl3, atau SOCl2 yang akan membentuk alkana karboklorida. Contoh reaksinya ialah CH3COOH plus PCl5 akan membentuk CH3COCl plus HCl plus POCl3, yang mana atom H akan digantikan dengan salah satu Cl dari PCl5, kemudian H ini akan berikatan dengan Cl yang lain, dan sisanya ada 3Cl lagi yang akan berikatan dengan PO. Yang keempat ada reaksi dengan NH3 yang akan membentuk amida. Contoh reaksinya yaitu CH3COOH plus NH3 akan menghasilkan CH3CONH2 plus H2O. Yang kelima, reaksi dengan alkohol yang akan membentuk ester atau disebut juga dengan reaksi esterifikasi. CH3COOH plus C2H5OH dan penambahan H plus akan menjadi CH3COC2H5 plus H2O. Yang keenam, atom H pada atom C alfa dapat diganti dengan atom halogen jika dilakukan pada suhu tinggi dan suatu katalis. Nah, misalnya di sini RCH2COOH plus Cl2 akan menjadi CHCl, kemudian COOH plus HCl, yang mana atom H di sini akan digantikan dengan Cl di sini. Kemudian hanya satu lagi akan berikatan dengan Cl yang satu lagi membentuk HCl. Saya rasa sekian dari sifat kimia asam karboksilat. Saya kembalikan kepada Saudara Hekal. Terima kasih kepada Saudara Debbie dan Saudari Jijah. Selanjutnya yaitu kegunaan asam karboksilat di kehidupan sehari-hari yang akan disampaikan oleh sahabat Wawan. Oke, kali ini saya akan menjelaskan apa saja kegunaan asam karboksilat di kehidupan sehari-hari. Asam karboksilat itu berguna di industri makanan, industri farmasi, dan juga industri lainnya. Industri lainnya itu banyak gitu. Oke, yang pertama industri makanan. Apa aja sih kegunaan asam karboksilat di industri makanan? Nah ini dia. Oke,
Di industri makanan, asam karboksilat itu berguna untuk menjadikan zat aditif. Zat aditif sendiri itu untuk meningkatkan penampilan, cita rasa, tekstur, aroma, dan daya simpan makanan serta minuman. Yang kedua, asam karboksilat digunakan untuk menjadikan pengawet. Asam karboksilat yang digunakan untuk menjadi pengawet ini ada asam sorbat dan asam benzoat. Lalu, asam karboksilat digunakan untuk mengatur alkalinitas banyaknya produk. Banyak produk maksudnya alkalinitas dari banyak produk. Alkalinitas sendiri itu adalah kapasitas air untuk menghasilkan tambahan asam tanpa penurunan air larutan. Yang keempat, asam karboksilat juga digunakan untuk menjadi agen antimikroba melawan aksi antioksidan. Dalam hal ini, kecenderungannya adalah antimikroba cair yang memungkinkan bioavailabilitas. Nah, terus, asam karboksilat juga digunakan untuk menjadi bahan utama dalam cuka umum. Yang digunakan di situ adalah asam asetat. Nah, asam asetat ini banyak kegunaannya loh. Nanti kita lihat. Asam karboksilat juga digunakan dalam industri makanan untuk menjadikan asidulan dalam minuman dan makanan berkarbonasi. Yang digunakan asam sitrat dan asam laktat. Jadi, di dalam Coca-Cola, Sprite, Fanta, dan yang lainnya itu terkandung asam karboksilat, yaitu asam sitrat dan asam laktat. Oke. Terus asam karboksilat digunakan untuk menjadi pembantu dalam pematangan keju Swiss yang digunakan asam propionat. Juga asam karboksilat itu digunakan untuk elaborasi keju, asinan kubis, kalau difermentasi dan minuman ringan yang digunakan asam laktat. Wah, lanjut nih, industri farmasi. Di industri farmasi, asam karboksilat ini digunakan untuk menjadi antipiretik dan analgesik. Yang digunakan adalah asam asetil salisilat. Terus, asam karboksilat juga digunakan untuk menjadi aktif dalam proses sintesis aroma di beberapa obat. Yang digunakan itu adalah asam butirat. Selanjutnya, asam karboksilat juga digunakan untuk antimikotik. Yang digunakan adalah asam mezanoat dikombinasikan dengan asam salisilat. Selanjutnya, asam karboksilat aktif juga untuk pembuatan obat-obatan berdasarkan vitamin C. Yang digunakan di situ adalah asam ascorbat. Selanjutnya, asam karboksilat digunakan untuk fungisida. Yang digunakan adalah asam kaprila. Lalu yang terakhir, asam karboksilat digunakan untuk membuat beberapa obat pencahar. Yang digunakan di situ adalah asam hidroksibutanedioat. Oke, selanjutnya di industri lainnya. Selain dari dua industri tadi, asam karboksilat juga digunakan dalam industri lainnya, seperti industri plastik dan pelumas. Di situ digunakan asam sorbat. Lalu, pembuatan pernis, resin elastis, dan perekat transparan. Di situ digunakan asam akrilik. Selanjutnya, pembuatan cat dan pernis. Di situ digunakan asam linoleat. Lalu, asam karboksilat juga digunakan di industri sabun, deterjen, sampo, kosmetik, dan produk pembersih logam. Yang di situ yang digunakan adalah asam oleat. Selanjutnya, asam karboksilat digunakan dalam pembuatan pasta gigi. Wah, selain dari sabun, deterjen, sampo, kosmetik, ini digunakan untuk pasta gigi. Asam yang digunakan adalah asam salisilat. Asam karboksilat juga digunakan dalam produksi rayon asetat, film fotografi, dan pelarut untuk cat. Nah, yang di sini digunakan adalah asam asetat. Nah, asam asetat lagi kan? Selanjutnya adalah produksi pewarna dan penyamakan. Di sini digunakan asam metanoat. Asam karboksilat digunakan juga di dalam industri minyak pelumas, bahan tahan air dan pengeringan cat. Yang digunakan di situ adalah asam palmitat. Selanjutnya, pembuatan karet yang digunakan asam asetat. Selanjutnya, asam karboksilat juga digunakan dalam pemrosesan dan pelapisan baja dan juga menjadi pelarut. Nah, asam karboksilat juga bisa digunakan dalam produksi parfum. Asam yang digunakan adalah asam benzoat. Selanjutnya, industri plasticizer dan resin. Digunakan asam fetalat. Dua dari terakhir, asam karboksilat digunakan elaborasi polyester. Digunakan di situ adalah asam fetalat. Dan yang paling terakhir, asam karboksilat juga digunakan dalam persiapan parafin. Yang di situ digunakan adalah asam stearat. Oke, cukup sekian dari yang saya sampaikan saat ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.